datang di acara Kutu Buku, Kupas Tuntas Buku oleh Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia edisi Oktober 2025. Senang sekali bisa melihat antusiasme Sensei dan teman-teman semua di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari, akan menjadi MC untuk memandu acara hari ini. Edisi Oktober kali ini mengupas tuntas buku Pandangan Negara Keluarga Kazoku Kokakang, Analisis Sosiologis dalam buku teks Sushing Sebelum Perang Dunia II, karya Dr. Anda Yuniarsi M. Hum MED. Buku ini menyajikan analisis kritis tentang bagaimana identitas nasional Jepang dibentuk melalui konsep ideologis negara sebagai keluarga pada masa sebelum Perang Dunia II. Secara khusus, penulis menelusuri bagaimana nilai-nilai tersebut, terutama penempatan kaisar sebagai kepala keluarga tertinggi, disisipkan ke dalam buku teks pendidikan moral yang dikenal sebagai Shushing. Untuk membahasnya, kita mendapat kehormatan karena Yuniarsi Sensei sendiri yang akan mengawali pembahasan. Sebelum masuk ke inti acara, mari kita sambut Bapak Himawan Pratama PhD selaku Kepala Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Himawan Sensei, dipersilakan. Terima kasih, Ari. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Hari ini kita berkumpul kembali dalam kegiatan rutin bulanan, yaitu Kupas Tuntas Buku. Kegiatan ini kami selenggarakan dalam rangka membahas berbagai buku yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan studi Jepang. Pada hari ini, seperti sudah diperkenalkan oleh MC Ari, kita akan membahas bersama buku yang berjudul Kazoku Kokakang, Pandangan Negara Keluarga, dengan subtitle Analisis Sosiologis dalam buku teks Shushing Sebelum Perang Dunia II. Buku yang diterbitkan baru-baru ini, namun merupakan hasil penelitian dari Ibu Dr. Anda Yuniarsi M.Hum MED selama menjalani pendidikan magisternya di program kajian wilayah Jepang, Bu ya. Jadi Ibu Yuniarsi, Yuni Sensei adalah senior dai senpai saya sebenarnya di program kajian wilayah Jepang UI. Dan seperti tadi disebutkan oleh Ari selaku MC, kami merasa sangat terhormat Yuni Sensei langsung berkenan hadir untuk membahas buku yang akan dibahas ini. Kegiatan ini, saudara-saudara sekalian, diharapkan dapat memicu diskusi kritis tentang berbagai perkembangan dalam studi Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, rangkaian acaranya pada hari ini adalah pertama kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari Yuni Sensei terkait buku ini, dan kemudian kami sangat berharap dapat berdiskusi tentang berbagai hal bersama Bapak Ibu rekan-rekan sekalian tentang hal-hal yang dibahas di dalam buku. Jadi kami mohon untuk tidak ragu dalam menyampaikan pendapat ataupun membuat argumentasi dan juga bertanya. Mari kita menikmati kegiatan ini. Jadi akhir kata, sekali lagi terima kasih Yuni Sensei berkenan hadir dari UNJ. Terima kasih juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang berkenan hadir di Pusat Studi Jepang UI maupun yang hadir melalui Zoom ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa dinikmati bersama dan juga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ari. Terima kasih kepada Himawan Sensei atas sambutannya. Selanjutnya, memasuki inti acara hari ini, seperti yang telah disebutkan, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Yuniarsi M. Hum MED, yang merupakan penulis buku Pandangan Negara Keluarga Kazoku Kokakang, Analisis Sosiologis dalam buku teks Sushing Sebelum Perang Dunia II. Beliau merupakan dosen program studi pendidikan bahasa Jepang, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membagikan wawasan menarik seputar isi buku Pandangan Negara Keluarga Kazoku Kokakang. Selain itu, acara hari ini juga semakin seru karena akan ada sesi diskusi interaktif,
Jadi, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau pendapat seputar buku ini, jangan ragu untuk menyampaikannya di sesi tanya jawab nanti ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Anda Yuniarsi M.Hum MED. Kepada Yuni Sensei, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Terima kasih Himawan Sensei. Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk membahas buku yang baru terbit tahun 2025 ya. Namun buku ini sebetulnya adalah hasil penelitian saya, tesis saya pada tahun 1999. Mungkin mahasiswa belum pada lahir ya, tahun 99. Jadi waktu itu kuliah tahun 94 dan selesainya tahun 99. Jadi penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan ya. Akan tetapi saya pikir ini kesempatan untuk menjelaskannya. Siapa tahu nanti ada yang ingin meneliti tentang ini dan ini bisa dijadikan referensi. Jadi ini hanya sebuah penelitian awal ya, penelitian awal yang nantinya silahkan bisa diteruskan oleh teman-teman sekalian. Barangkali ini menjadi apa, inspirasi atau menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian untuk penelitian selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk apa namanya pengetahuan dan penelitian teman-teman selanjutnya. Baik, sesuai dengan judulnya, buku ini adalah Kazoku Kokakang, Pandangan Negara Keluarga ya. Di sini analisis sosiologis dalam buku teks Susin sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi waktu pas saya S2 itu sebetulnya awal mulanya saya kepikirannya itu ingin meneliti tentang nasionalisme Jepang. Saya pikir bahwa Jepang itu sangat disiplin gitu kan ya, kebayang itu pada saat itu Jepang disiplin, kemudian Jepang itu sangat setia gitu ya terhadap kaisar. Nah itu yang menggelitik saya ingin meneliti kok bisa gitu ya orang Jepang tuh sampai sepatuh itunya gitu ke kaisar ya, terutama yang sebelum tahun 1868 itu sebelum Perang Dunia Kedua. Nah itu apa sih sebetulnya cikal bakalnya gitu ya, kakeknya tuh apa gitu, kok bisa Jepang sedemikian rupa apa memang cu-nya itu kesetiaannya itu sangat luar biasa dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk meneliti ini. Nah pas saat langsung terus apa namanya bimbingan lagi ya apa membaca berbagai referensi tentang nasionalisme Jepang, ternyata ada satu buku, nah itu satu buku mengenai Kazoku Kokakang. Nah itu makanya saya apa namanya dalam kesempatan yang berbahagia ini juga sangat ingin mengucapkan terima kasih ya kepada apa Ibu Siti Dasya Anwar. Mudah-mudahan beliau masih ini sehat ya dan bisa mendengarkan saya pada kesempatan ini. Dan lagi yang paling berjasa adalah Pak Bahtiar Alam. Jadi Pak Bahtiar Alam lah yang membimbing saya sampai selesainya tesis saya ini dan menjadi, mungkin beliau tidak tahu ya menjadi buku ininya tapi selama proses pembimbingan itu beliau sangat berkontribusi banyak sekali. Dan almarhumah Ibu Ilma Sawindra Jati ini sebagai pembimbing kedua, Al-Fatihah untuk beliau, sangat baik sekali membimbing saya pada saat itu. Dan pemikiran Kazoku Kokakangnya ini menjadi judul dalam sebuah penelitian saya ini yang tadinya mau nasionalisme Jepang yang menjadi fokusnya, akhirnya ke Kazoku Kokakang adalah bagaimanapun juga adalah pemikiran Pak Nur Hadi Magesari. Mudah-mudahan Profesor Pak Nur Hadi masih ada dan saya sangat berterima kasih kepada beliau. Nah, buku Kazoku Kokakangnya itu idenya itu adalah dari Kusunoki Sensei. Mudah-mudahan masih ada beliau atau sudah meninggal. Saya mudah-mudahan ya diterima ini amal ibadahnya. Pokoknya baik banget deh. Pokoknya pada saat itu sangat betul-betul saya terinspirasi dari beliau. Karena pada saat itu belum
kita tuh namanya mahasiswa ya. Jadi pada saat meneliti itu apa sih referensi apa gitu yang tepat, teori-teori apa gitu. Itu yang sangat membuat saya lama meneliti ini tuh. Tapi alhamdulillah di perpustakaan di sini lengkap. Nah, hanya yang masalah pendidikannya mungkin background saya dari pendidikan akhirnya pada saat itu kan terpikir ya bahwa program-program pemerintah, pemikiran pemerintah itu disosialisasikan oleh pemerintah itu melalui buku, melalui pendidikan. Nah, salah satunya adalah pendidikan moral, yaitu Susin ini. Nah, di buku pendidikan moral inilah pemikiran Kazoku Kokakang disosialisasikan supaya bisa dipahami dan diimplementasikan gitu. Jadi oleh warga negara Jepang pada saat itu. Nah, karena buku Susin ini juga berbahasa Jepangnya agak sulit untuk kemampuan saya, dibantulah oleh Sugihartono Sensei, dosen UPI yang itu sangat membantu saya. Nah, akan tetapi tesis saya juga entah sekarang kan di perpustakaan di sini sudah tidak ada. Akhirnya pada saat itu oleh Mbak Tias dikasih scan-nya. Alhamdulillah di UI ini lengkap sekali. Tesis-tesis yang lama tuh masih bisa kita lihat di di perpustakaan tapi dalam bentuk scan. Nah, itulah yang saya berikan kepada penerbit untuk dijadikan buku barangkali bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ingin meneliti mengenai hal ini, siapa tahu bisa menjadi referensi. Tentu saja ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Jepang dan berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Tujuan dari buku ini seperti yang terlihat di sini bahwa memang untuk memahami tentang Kazoku Kokakang, yaitu pandangan negara adalah keluarga sebagai manifestasi nasionalisme Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1868 sampai 1945. Nah, selain itu memang untuk memahami bagaimana ideologi nasionalisme Jepang itu terbentuk dan disebarluaskan melalui pendidikan moral yang saat itu disebut Shushin secara formal, khususnya konteks sebelum Perang Dunia Kedua ini. Nah, ini daftar isi bukunya, nanti bisa dilihat ya. Ini bukunya seperti ini. Nah, di dalam daftar isinya itu terdiri dari 5 bab. Nah, dalam bab pertama pendahuluan isinya tentang nasionalisme dalam sejarah Jepang, kemudian konsep negara keluarga tapi masih dalam permukaannya saja, maaf. Kemudian di bab 2-nya gambaran umum masyarakat Jepang sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1868 sampai 1945. Di sini isinya perkembangan nasionalisme Jepang modern, kemudian pandangan masyarakat terhadap kaisar, lalu pendidikan moral Shushin itu dalam perspektif sejarah. Sebetulnya setelah saya baca kembali ini analisisnya. Jadi nanti jangan heran nanti masih banyak kekurangan, maka dari itu saya sebutkan dari sekarang juga bahwa ini hanya sebagai referensi, nanti bisa dijadikan analisis yang lebih dalam lagi oleh teman-teman. Silakan dilanjutkan penelitian ini. Nah, yang bab 3-nya itu konsep Kazoku Kokakang, pandangan negara keluarga. Di dalamnya ada ide dan sistem IE, kemudian struktur Kazoku Kokakang itu sendiri. Di mana ide dan sistem IE itu sendiri, kemudian struktur Kazoku Kokakang, pandangan negara sama dengan keluarga. Nah, di dalam struktur Kazoku Kokakang ini, ide penguasa dan warga, yaitu orang tua sama dengan orang tua dan anak. Kemudian ide negara itu sama dengan keluarga. Nah, barulah Kazoku Kokakang dan Soseng Suhai, pemujaan leluhur ya. Nah, di bab 4-nya baru mengenai bagaimana Kazoku Kokakang itu dimasukkan ke dalam buku pendidikan moral itu sendiri yang pada saat itu disebutnya Shushin. Nah, di situ banyak ungkapan atau statement atau pemikiran yang disampaikan melalui buku tersebut, terutama mengenai kaisar sebagai orang tua warga, kemudian IE adalah miniatur negara, kemudian pemujaan terhadap kaisar
itu sama dengan cinta terhadap tanah air, sama dengan sebagai pemujaan terhadap leluhur. Jadi kalau dilihat memang mengapa saat itu legitimasi kaisar sangat kuat karena memang didukung oleh pemikiran negara sama dengan keluarga ini. Baik, kita lanjutkan kepada bab 1 mengenai pendahuluan ya, nasionalisme dalam sejarah Jepang atau konsep negara keluarga Kazoku Kokakang. Nah, sebetulnya kalau secara sederhana ya, saya memang tidak terlalu meneliti secara teoritis banget. Jadi di sini kekurangan sebelum dikritisi udah ketahuan, sebelum sekarang pas udah dibaca kembali itu di sini memang saya tidak terlalu dalam mengenai sebetulnya apa sih nasionalisme Jepang itu, tapi pada secara sederhana saya mengambil beberapa statement dari beberapa teori bahwa nasionalisme adalah sebuah pemikiran yang menempatkan negara sebagai yang terpenting, gitu. Nah, di sini bagi orang Jepang kesetiaan tertingginya itu adalah kepada kaisar. Yang dimaksud negara di sini harus diberikan kepada negara di sini adalah kepada kaisar itu sendiri. Secara istilah nasionalisme Jepang itu kalau dilihat dari bahasa Jepang itu saya temukan memang ada 3 ya, Kokasugi, Minzokusugi, dan Kokuminsugi. Itu pun saya tidak terlalu meneliti apa perbedaan istilah di sini. Namun secara netral di dalam beberapa buku referensi disebutkan nasionalisme dalam katakana. Nah, sekarang kita bicara mengenai nasionalisme Jepang itu sendiri. Jadi nasionalisme dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang terjadi pada saat itu gitu. Jadi pada saat sebelum Jepang penetrasi Barat tahun 1853 itu pengaruh Cina sangat besar terhadap nasionalisme Jepang selama isolasi seperti itu ya. Nah, pada tahun setelah 1853 nasionalisme Jepang itu justru pengaruh Barat yang banyak masuk ke dalam semangat Jepang yang disebutnya yaitu Wakong Yosai, semangatnya Jepang tapi teknologinya ini ya Barat gitu. Nah, nasionalisme ini namun dia tidak menghapus struktur lama, tetapi justru memperkuat. Kenapa dikatakan memperkuat? Karena kesetiaan lokal digabung menjadi kesetiaan nasional. Jadi yang tadinya kesetiaan lokal terhadap shogun hanya dipindahkan menjadi kesetiaan terhadap penguasa atau kaisar gitu. Sehingga pada saat itu muncullah slogan Sono Joi, yaitu hormati kaisar. Nah, selain itu penerapan nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga IE ke tingkat negara. Jadi lokal di sini IE-nya dia diperbesar ke tingkat negara. Nah itu. Jadi selain itu juga ada konsep ong di mana warga menerima kebaikan dari pemerintah. Nah, rasa terima kasih ini merupakan ong, konsep ong ini sangat melekat pada saat itu. Sehingga warga harus ada kewajiban membalas budi kebaikan dari kaisar itu sendiri. Nah, ini konsep giri. Mungkin banyak sekali ya penelitian mengenai giri juga di sini. Tapi saya tidak terlalu mendalam membahasnya di dalam buku ini. Nah, konsep-konsep itulah yang sangat mendukung terhadap kesetiaan warga Jepang pada saat itu kepada kaisar, termasuk konsep negara sebagai keluarga. Nah, di Jepang ini sistem keluarga ini dijadikan dasar negara. Tapi kalau pas tadi dilihat juga di Wikipedia atau di ya sekarang di searching di internet, ternyata pemikiran ini juga dipengaruhi oleh kaisar ketika pulang dari Barat, kemudian memiliki pengetahuan yang dapat diterapkan, mungkin diadaptasikan di Jepang. Jadi pemikiran ini
mungkin di Jepang kenapa lebih kuat bisa jadi karena didukung oleh pemikiran Jepang kan dipengaruhi sebelumnya memang oleh Cina ya, Konfusianismenya itu. Nah, jadi negara itu dianggap sebagai satu keluarga besar dan di mana kaisar itu sebagai kepala keluarganya. Oleh karena itu rakyat harus menghormati kaisar seperti anak kepada orang tua gitu. Jadi kesetiaan itu dan baktinya merupakan satu kesatuan. Nah, itu nanti di bab 2 dibahas juga di buku ini dalam mengenai Kazoku Kokakang itu sendiri. Selanjutnya di bab 2 itu gambaran umum masyarakat Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Di sini di bukunya terbalik ya, masih salah cetak ada. Harusnya 1868 sampai 1945. Perkembangan nasionalisme Jepang modern ini yaitu adalah hasil dari kombinasi antara pada saat Tokugawa itu berlakukan politik isolasi, kemudian juga pengaruh Konfusianisme itu sendiri, dan juga setelah 1853 ada tekanan dari bangsa Barat, sehingga upaya sadar bangsa Jepang untuk mengejar ketinggalan dari Barat itu sendiri. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa memang loyalitas lokal ini menjadi benih awal dari kesadaran nasional. Kesetiaan pada zaman Tokugawa ini juga merupakan cikal bakal nasionalisme pada zaman selanjutnya, yaitu pada zaman Meiji. Seperti itu. Jadi di zaman Tokugawa nasionalismenya itu anti Barat, kesetiaannya juga terhadap shogun, panglima tertinggi atas nama kaisar ya. Tapi pada saat Meiji, jadi kesetiaan terhadap shogun beralih menjadi kesetiaan terhadap kaisar. Seperti itu. Nah, nilai kesetiaan dalam ajaran Konfusianisme di abad 17 itu di mana pemerintah dipandang menjadi Matsuri Goto, ritual pemujaan. Jadi ada sebagai soseng suhainya, pemujaan terhadap leluhur. Nah, jadi ketika pada zaman Meiji kaisar itu dianggap leluhur. Jadi itu sebetulnya jadi ada pintar sekali ya pemerintah pada saat itu untuk memanfaatkan kearifan lokalnya itu diimplementasikan di zaman yang modern, di zaman Meiji-nya sebetulnya bibitnya itu sudah ada pada saat Tokugawa. Nah, kesetiaan dalam Konfusianisme menjadi dasar dari etika samurai Bushido, kode etik yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, dan pengabdian kepada pemimpin. Ini juga jadi cikal bakal nasionalisme di zaman modern, di zaman Meiji-nya itu sendiri. Sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah meningkat. Keberhasilan meningkatkan kepercayaan itu sendiri dan ketidaksejahteraan masyarakat pada selanjutnya pada zaman setelah masuknya Barat itu melemahkan legitimasi keshogunan juga. Karena kepercayaan rakyat terhadap pemerintah itu memang di awalnya kan meningkat ya. Kesadaran nasional menjadi meningkat selain karena keberhasilan dari program-program pemerintah saat itu dan juga ada tekanan dari luar yang memaksa Jepang untuk membuka diri, tapi ternyata mungkin westernisasinya apakah kebablasan akibat penetrasi Barat yang 1854 ini, legitimasi keshogunan itu ada saatnya juga dia fluktuatif meningkat, kemudian akhirnya menurun pada setelah 1854 ini. Nah, ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan terutama di kalangan samurai ini juga jadi menurunkan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Nah, akhirnya muncullah slogan hormati kaisar, usir orang Barat. Sonojo ini muncul pada saat itu. Jadi kalau dilihat memang nasionalisme Jepang itu ya berpengaruh juga dari perubahan masyarakat pada saat itu. Jadi kita tidak bisa menutup diri kata saat itu tuh untuk mengejar ketinggalan terutama di bidang militer dan pemerintahan.
Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan empati rakyat kembali dan memperkuat semangat kebangsaan? Akhirnya restorasi Meiji dia mengadakan reformasi besar-besaran di bidang militer dan pemerintahan, terutama ini tahun 1868 sampai 1871. Kemudian juga di bidang reformasi di bidang pendidikan, pemberantasan buta huruf tahun 1972, kemudian juga pertanian dikelola oleh swasta, itu konsistensi Meiji diberlakukan tahun 1889. Kemudian memberlakukan hak pilih berdasarkan kewarganegaraan, jadi bukan status sosial. Kemudian juga mengadakan program wajib belajar dan wajib militer. Nah, jadi nasionalisme saat itu pada saat Meiji akhirnya melakukan reformasi besar-besaran untuk mengejar ketinggalan dari Barat. Nah, pada saat itu bagaimana pandangan masyarakat terhadap Kaisar? Nah, ini yang pandangan masyarakat terhadap Kaisar inilah juga memunculkan nasionalisme yang kuat terhadap kecintaan terhadap Kaisar ya. Karena mereka menganggap bahwa keluarga Kaisar itu sebagai Tenjo no Hito, mereka yang tinggal di atas awan. Kemudian Kaisar itu dianggap sesuatu yang suci. Kaisar Jepang itu adalah turunan Dewi Matahari. Kemudian perintah Kaisar itu adalah Jettai mutlak gitu ya. Kaisar itu sebagai bapak keramat. Nah, kesetiaan atau cu kepada Kaisar itu sama dengan hormat anak kepada orang tua atau hormat anak kepada ayahnya. Nah, kemudian juga penegasan peran Kaisar sebagai pemersatu dunia pada ungkapan mistik apa nih hak istilahnya itu Hakko Ichiu. Seluruh Jepang hidup untuk membalas ong. Jadi utang budi mereka itu harus kepada Kaisar harus membalas budi atas kebaikan Kaisarnya. Penanaman nilai Chu sebagai kebajikan tertinggi oleh para pemimpin di era Meiji. Jadi kalau menurut saya disinilah ini yang sangat mendukung kepada pemikiran orang Jepang sehingga dia sangat patuh terhadap Kaisar. Jadi hubungan Kaisar, hubungan rakyat dengan Kaisar bukan hanya simbolik tapi melainkan ada emosional karena kan diumpamakan anak kepada orang tua. Jadi seperti hubungan darah gitu. Selain itu adalah konsep Kokutai itu sendiri. Nah, bagaimana pemikiran pandangan Kazoku Koka ini di dalam pendidikan moral? Jadi pemerintah Jepang memiliki pemikiran yang untuk supaya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh warganya, salah satu caranya adalah melalui pendidikan moral. Di dalam buku ini bisa terlihat di dalam buku Susin. Nah, di sini pengumuman 5 pasal Sumpah Kekaisaran, di sini Gokajo no Gosemon. Ini juga ada juga Kyogaku Seishi pada tahun 1879. Kemudian juga maklumat Kaisar tentang pendidikan tahun 1890, filosofi pendidikan hingga tahun 1945. Nah, pada tahun 1903 sebelum sebelum perang Rusia Jepang, Kementerian Pendidikan Jepang mereformasi sistem buku teks yang dikenal dengan buku teks nasional Kokutei Kyokaso. Satu set buku digunakan secara seragam di seluruh negeri. Nah, pendidikan moral pun ini mengalami beberapa kali perubahan ya. Jadi buku teks nasional yang pertama tahun 1904-1909 ini menekankan kepada kepribadian modern yang berkaitan dengan kapitalisme. Tapi pada tahun yang 1910 sampai 1917 ini baru di sini pandangan Kazoku Kokakangnya itu negara sebagai keluarga besar ada di dalam buku teks Susin ini. Nah, tahun 1918 sampai 1932 itu buku teks nasional berfokus pada nilai-nilai demokrasi era Taisho. Buku teks nasional yang keempat 1933 sampai 1940 ini menunjukkan pengaruh fasisme yang kuat. Nah, buku teks nasional yang kelima 1941 1945 memiliki ciri militer
militeristik. Ya, ini menurut Karasawa dalam Yamamura Kengme seperti itu. Jadi bagaimana sejarah Jepang pada saat itu, bagaimana Jepang terlibat dalam perang, bagaimanapun juga ada ya, pengaruh pemikiran Jepang yang dimasukkan ke dalam buku teks Shushin. Di bab 3 ini dibahas di buku ini mengenai konsep Kazoku Kokakang itu sendiri. Nah, disinilah bagaimana negara merupakan keluarga yang besar. Jadi konsep IE menjelaskan bahwa inti keluarga adalah di mana yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah ayah. Maka ayah memiliki kewajiban untuk memimpin pemujaan leluhur dan memastikan kemakmuran serta keberlangsungan IE itu sendiri. Kazoku atau keluarga adalah ruang lingkup pribadi. Sementara negara dan masyarakat merupakan ruang lingkup umum. Tapi pada saat itu di Jepang Shudang Sugi ya. Jadi orientasinya kelompok. Sehingga negara itu adalah lebih penting daripada kepentingan pribadi. Nah, bagaimana struktur Kazoku Kokakang itu sendiri? Jadi ide penguasa dan warga sama dengan orang tua dan anak. Ide negara sama dengan keluarga. Kemudian Kazoku Kokang dan Soseng Suhang, Soseng Suhai ya, pemujaan leluhur. Jadi di mana Kazoku, keluarga dan Koka di negara tidak bisa dipisahkan secara tegas. Keduanya menyatu menjadi sebuah konsep tersendiri yaitu Kazoku Koka. Jadi negara dipahami sebagai satu kesatuan keluarga yang berdiri sendiri, bukan sekedar analogi. Betul-betul seperti ya ada ikatan emosional ya, ayah dan orang tua. Nah, bab berikutnya kaisar sebagai orang tua warga di sini di dalam buku Shushin juga dijelaskan hubungan bagaimana oyako orang tua dan anak. Kemudian juga di bukunya itu dijelaskan kisah-kisah bakti anak dalam buku pelajarannya. Lalu penggambaran kaisar sebagai sosok yang memiliki kasih sayang seperti seorang ibu dan ketegasan sebagai orang ayah terhadap anaknya. Kemudian program pemerintah yang dirasakan sebagai berkah oleh rakyat. Nah, balas budi rakyat kepada pemerintah yaitu Hoong. Bagaimana IE adalah miniatur negara. Jadi di sini pemikirannya adalah satu negara itu adalah satu IE yang diperbesar. Gitu. Atau IE adalah negara kecil. Atau juga negara adalah IE yang diperbesar. Jadi sebetulnya itu konsepnya. Di mana IE yang menerima Kosu sebagai kepala keluarga sebagai atasan sama halnya hubungan antara Kacho kepala keluarga yang dianalogikan pada negara di sini adalah kaisar. Jadi kaisar itu sebagai kepala negara, kemudian Kacho sebagai kepala keluarga dalam negara yang besar. Jadi di sini prinsip IE sebagaimana dijelaskan tadi, jadi hubungan oyako ya, hubungan orang tua dan anak. Kemudian orientasi kolektif, kemudian juga pemikiran ong, rasa berutang seseorang atas suatu kebaikan. Ini yang membimbing perilaku individu sebagai anak atau sebagai warga negara. Jadi pada prinsipnya di dalam pemikiran Kazoku Kokakang itu adalah pemujaan terhadap kaisar ini merupakan cinta warganya terhadap tanah air. Nah di sini jadi betul-betul nasionalismenya muncul ya. Jadi pemujaan terhadap kaisar itu merupakan nasionalismenya orang Jepang karena identik dengan cintanya terhadap tanah air. Kemudian juga ini merupakan pemujaan terhadap leluhur. Jadi ada ikatan spiritualnya dianggapnya oleh warga Jepang pada saat itu. Sehingga inilah yang memperkuat pemahaman orang Jepang sehingga nasionalisme Jepang pada saat itu sungguh kuat ya sebelum Perang Dunia Kedua. Nah,
Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa di dalam buku ini memang tidak terlalu detail, tapi bisa dijadikan referensi, terutama mengenai pandangan negara keluarga. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa di mana ide penguasa dan warga itu adalah orang tua, sama dengan orang tua dan anak. Jadi kaisar itu adalah sebagai orang tua warga. Kemudian ide negara itu sama dengan keluarga, di mana Ie adalah miniatur dari negara. Kemudian Kazoku Kokakang dan Soseng Suhai, di mana pemujaan terhadap kaisar sama dengan cinta tanah air dan sama dengan terhadap pemujaan leluhur. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa Kazoku Kokakang sebagai manifestasi nasionalisme Jepang sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1868 sampai 1945. Nah, di sini pandangan bangsa Jepang terhadap negara dan masyarakat terus berkembang. Jadi seiring dengan perubahan sosial. Perubahan ini turut mempengaruhi pendidikan moral itu sendiri, ya, Susin. Karena pandangan masyarakat berubah, maka isi buku Susin itu juga mengalami perubahan. Jadi buku Susin di sini mencerminkan cara berpikir masyarakat Jepang pada saat itu. Jadi pemerintah melalui buku Susin inilah mensosialisasikan pemikiran pemerintah terhadap warganya supaya apa? Supaya dipahami, sehingga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setiap program pemerintah itu akan didukung oleh warganya. Jadi hal inilah yang meningkatkan semangat nasionalisme, kemudian kesadaran internasional, kesadaran nasional yang akhirnya akan memperkuat legitimasi kaisar. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, mungkin tidak terlalu banyak. Ini buku ini hanya sekitar 80 halaman. Jadi menurut saya memang masih dangkal, masih analisisnya juga belum tajam. Akan tetapi bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan penelitian ini. Jadi silahkan ya. Jadi untuk buku barangkali silahkan nanti ada di link, dan mohon maaf juga dari penerbit tidak bisa hadir katanya, tapi untuk teman-teman yang hadir hari ini yang mengikuti kupas tuntas buku ini, harga di itu katanya 84, tapi ada linknya khusus hanya 55.000 saja katanya. Jadi ada bonus dari itu dari penerbit khusus untuk acara ini. Tapi untuk dari saya sudah disiapkan 3 buku yang memberikan komentar supaya buku ini saya ingin merevisi lagi, nanti silahkan memberikan komentar dan masukan supaya buku ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi cuma ada 3 buku saja. Untuk tiga pemberi komentar akan diberikan hadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yuni Sensei atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat bagi peserta yang ada di Zoom. Mohon menyebutkan nama serta pertanyaan yang ingin diajukan secara jelas agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Oh, baik. Sambil nunggu Yuni Sensei, terima kasih atas pemaparannya Yuni Sensei. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan mendasar
antara tesis yang diterbitkan tahun 99 dengan buku yang di versi bukunya yang terbit dengan jarak kira-kira 36 tahun ini, Sensei. Jadi apakah ada perbedaan yang dibuat dibandingkan versi aslinya di tesis? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi ini buku persis pas ketiplek. Jadi sono mama betul-betul tidak diubah dengan data yang baru. Jadi ini maka dari itu saya bilang waktu itu ke panitia, apakah ini masih bisa untuk dikupas tuntas karena data ini penelitian pada tahun saya ketika tahun 1995 sampai 1999 gitu. Jadi hanya tapi kalau sebagai referensi bisa digunakan dan tidak ada perubahan, hanya sono mama dari tesis ke buku. So, mungkin kalau diperkenankan melanjutkan pertanyaannya. Melihat bahwa Kazoku Kakang yang dibahas di tesis dan buku ini masih dalam batas tertentu relevan dalam memandang masyarakat Jepang saat ini. Jadi terima kasih ya Himawan Sensei. Kalau yang namanya mahasiswa ketika membuat tesis, kita tuh kayak orang sakit terus dibius, ya kan? Dibius. Nah, sekarang tuh baru hilang biusannya tuh gitu. Nah, sekarang tuh baru sadar gitu, baru sadar. Jadi satu pihak saya alhamdulillah gitu ya. Ternyata saya bisa ya bikin tesis gitu dengan apa susah jung palik jung pedang kata orang sudah apa benar-benar babak belur sampai titik darah penghabisan gitu ya. Bukan suatu hal yang mudah soalnya bagi saya karena saya orang pendidikan, bukan orang yang meneliti budaya atau sastra kan. Jadi pas masuk kajian wilayah Jepang itu betul-betul harus meneliti tentang sejarah atau budaya gitu, bukan mengenai pendidikan bahasa Jepang itu sendiri. Mungkin tapi karena basic saya pendidikan, akhirnya tetap aja ada ya. Jadi pas pemikiran saat itu, oh pemerintah itu sampai sekarang juga sama tuh. Setiap pemikiran pemerintah baik di Indonesia atau di negara yang lain pun sama. Setiap pemerintah memiliki pemikiran bahwa dia akan disosialisasikan kepada dunia pendidikan. Karena apa? Karena di dunia pendidikan adalah SDM yang akan merealisasikan pemikiran tersebut, gitu kan? Dulu ya bukan di Jepang aja sih sebetulnya. Di kita aja dulu kan kita masih pembukaan Undang-Undang Dasar, masih Pancasila, gitu kan? Itu adalah untuk menerapkan, mensosialisasikan penerapan pemerintah melalui pendidikan moral Pancasila. Tapi kan memang mengalami perubahan. Sama juga, pendidikan moral Susin juga mengalami perubahan. Dan sekarang tergantung menterinya juga kan. Nah sekarang bagi menteri yang baru bahwa pendidikan moral Pancasila sudah tidak dianggap tidak penting. Jadi sudah ditiadakan kan di dalam kurikulum kita. Nah pada dasarnya secara universal teori itu bisa berlaku ya dalam setiap negara, bahwa setiap pemikiran pemerintah akan disosialisasikan melalui pendidikan. Salah satunya adalah melalui pendidikan moral atau melalui materi apapun nanti itu. Nah itu. Jadi dalam hal itunya masih bisa dipakai ya, jadikan referensi. Kemudian ketika pemerintah memiliki program-program dan program-program tersebut supaya didukung oleh warga negaranya, maka kearifan lokal atau kebiasaan atau sistem sosial yang sudah ada itu dimanfaatkan dalam tanda kutip sehingga menjadi suatu benih atau cikal bakal atau menjadi motivator untuk atau indikator menjadi program tersebut itu bisa didukung oleh warga negaranya. Itu secara universal bisa. Sampai sekarang pun masih pemikiran itu masih bisa berlaku.
Nah itu yang pemikiran siapa? Almarhum Bapak Rasudi Suparlan. Jadi setiap suatu kebiasaan, jika dilangsungkan kebiasaan itu berulang kali dan dia menjadi suatu kebiasaan, itu akan terbentuklah sistem sosial katanya. Itu ingat aja tuh, Bapak Rasudi Suparlan bilang gitu. Nah, sistem sosial itu jika dimanfaatkan oleh itu akan mendukung terhadap program-program yang dicanangkan atau direncanakan. Jadi pantas saja sekarang pemerintah menggunakan kearifan lokal. Jadi tidak dihilangkan budaya yang lama untuk mendukung terhadap program yang baru gitu. Hanya nanti mungkin siapa dari teman-teman ingin melanjutkan penelitian ini. Ini kan hanya tahun sampai 186 dari 1868 sampai 1945 ya. Nah, bagaimana nasionalisme Jepang? Pertanyaan Pak Bahtiar Alam pada saat saya ujian tesis, bagaimana nasionalisme Jepang setelah 194 145. Nah, itu silahkan PR. Jadi kalau barangkali ada anak S1 di sini atau misalnya S2 yang mau melanjutkan penelitian ini, sangatlah bagus gitu. Nasionalisme Jepang setelah itu tuh seperti apa sih? Gitu. Nah, jelas saja sih memang ada demokrasinya ya setelah 1945. Nah, demokrasi Jepang itu seperti apa? Nanti Pak Ketut yang lebih ini pakar karena ada bukunya ya mengenai demokrasi Jepang. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Dulu teman-teman. dikasih dulu buku Pak Himawan karena yang memberikan komentarnya. Arigatou gozaimasu. Ya dipoto dulu. Ya, terima kasih. Oke, Siapa? Ya, silakan. Ya, selamat siang. Terima Selamat kasih. Selamat atas bukunya, Ibu Yuni. Ya. Kenalkan, saya Aldri dari UI. Saya mau tanya mengenai metode penelitian yang menggunakan arsip sejarah mungkin ya, karena melihat pendidikan di masa sebelum perang. Dan saya sebetulnya tertarik dengan bagaimana pemakaian arsip ini tidak menjadi, kalau misalnya saya lihat dari bukunya ya, itu kan katanya perspektif sosiologi, gitu. Bagaimana penggunaan arsip sejarah ini untuk mengonstruksi sebuah kajian sosiologi. Apa metode yang Bu Yuni pakai? Kemudian apa ya namanya? Kebaruan apa yang Ibu lihat dari misalnya kalau dari sosiologi itu misalnya perubahan masyarakat Jepang gitu jika bertumpunya pada apa arsip sejarah itu. Gitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Andri. Jadi sebetulnya saya tadi sudah diakui ya bahwa memang analisis penelitian saya itu tidak terlalu dalam, jadi kurang ya dalam metodologinya, itu harus diakui. Hanya apa namanya, dari referensi yang diberikan Pak Bahtiar Alam ini sungguh mendukung terhadap deskripsi, untuk mendeskripsikan bagaimana nasionalisme Jepang pada saat itu. Jadi sebagai buku-buku yang grand teorinya itu yang diberikan kepada saya itu memang yang harus saya pelajari, dan saya terus terang saya babak belur karena buku-bukunya itu kan dalam bahasa Inggris. Jadi saya bahasa Inggrisnya kurang, akhirnya satu buku itu ditranslate dalam bahasa Inggris semua. Nah, jadi saya tidak melalui metodologi yang semestinya pada saat itu tuh. Karena saya dengan mentranslate aja udah taiheng. Jadi saya hanya matome, dilatih sama Pak Bahtiar itu hanya matome saja. Dari setiap buku ini matome, kemudian tangkap
ininya apa yang ada kaitannya dengan Kazoku Kokakang itu. Jadi setiap buku grand theory lagi tangkap lagi. Jadi setiap buku yang ada di sini nanti bisa ini boleh nanti di ini bisa difotokopi. Jadi setiap di referensi yang di daftar pustakanya itu adalah buku-buku yang sangat betul-betul mendukung. Jadi betul-betul sama Pak Bahtiar itu dicarikan yang grand teorinya lah gitu ya. Dan itu semua berbahasa Inggris. Tapi anak-anak sekarang kan pandai ya bahasa Inggris, jadi nggak masalah. Jadi kita tidak ada memikirkan oh ini nanti teori sejarahnya gimana, tidak. Yang penting pada saat itu ngumpulin itu aja udah susah. Pada zamannya saya ya, untuk nyari apa yang ke topik ini aja, nyari referensinya aja susah. Nyari mau buku pendidikan susinnya aja susah. Untung waktu itu ada profesor siapa yang datang ke sini jadi dosen tamu. Nah itu ketika pulang dia mencarikan. Jadi pada saat itu mah untuk mendapatkan bukunya aja udah alhamdulillah gitu. Boro-boro ke metodologinya dulu. Jadi kalau mau jujur metodologi apa pengarsipan atau apa? Tidak. Jadi si buku ini langsung matome, dilatihnya matome aja dulu, mengerti aja dulu, kemudian mendeskripsikan gitu aja dulu. Jadi ada yang ada kaitannya dengan apa rumusan masalah kita ya. Rumusan masalahnya apa dulu yang mau diteliti gitu kan. Nah jadi yang ada kaitan dengan rumusan masalah itu dari buku-buku itu matome gitu. Hanya matome saja saya tidak terlalu secara metodologi teoretikal banget. Dari itu aja udah sulit karena saat itu kan masih kurang bahannya juga, referensinya juga. Jadi untuk tahap-tahap awal, maka saya bilang ini penelitian awal sebetulnya itu. Karena dia hanya mendeskripsikan aja saya itu. Dan itu pun masih dangkal. Nah, kenapa saya terpikirkan apa namanya? Tapi memang apa-apa yang dari Pak Parsudi Suparlan misalnya ngomong bahwa perubahan sosial itu akan mempengaruhi terhadap pemikiran masyarakat pada saat itu, dan buku teks itu akan dipengaruhi oleh perubahan masyarakat saat itu. Nah itu, jadi teori-teori itulah yang akhirnya saya deskripsikan dengan kenyataan yang real di buku susinnya itu sendiri. Nah, ketika ada teori itu, kemudian fakta-fakta yang ada di buku susun itu saya ambil, saya kutipan-kutipan apapun ini ada di tes itu, saya ini kan, saya sesuaikan, saya ambil yang sesuai dengan teori-teorinya itu. Caranya seperti itu. Jadi, oh ini tuh bukan hanya sekedar teori loh, faktanya ada di lapangan. Oh ini bukan sekedar teori tuh, di bukunya juga ada gitu, yang menjelaskan tentang Kazoku Kokakang. Nah untuk mencari itu aja udah susah saat itu tuh, saya tuh. Sampai saya dari tahun 95 sampai 99 menyelesaikan tesisnya tuh. Saat zamannya saya itu 3 tahun 4 tahun untuk tes. Sekarang ada yang 2 tahun selesai ya. Kalau dulu enggak, hampir tidak ada yang di UI ini yang selesai S2-nya 2 tahun saat itu, zaman saya ya. 4 tahun, 5 tahun. Ada yang malah kembali lagi. Jadi dengan cara seperti ini udah alhamdulillah kita kemudian bisa menemukan oh ternyata ada loh Kazoku Kokakang, lalu kita deskripsikan. Nah dari teori-teori yang sosial, dari teori-teori sosial itu disesuaikanlah dengan fakta-fakta yang ada di referensi pendukungnya itu. Hanya seperti sampai batas itu. Jadi saya nggak begitu benar-benar pengarsipan kayak gitu itu belum nyampe situ. Oh iya. Tapi inti pertanyaan saya itu sebetulnya lebih kepada di sini kan ditulis di subjudulnya analisis sosiologis ya. Itu mungkin saya kelewat karena saya juga belum baca bukunya ya. Itu letak analisis sosiologisnya. Saya jujur nggak ada. Kalau saya mau jujur secara teori sosiologisnya nggak ada. Hanya karena saya memiliki pemahaman teori yang waktu itu diberikan oleh Pak Parsudi Suparlan bahwa pemikiran pemerintah itu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan perubahan yang ada di masyarakat, bahwa buku-buku pendidikan itu dipengaruhi oleh, nah itu teori itu. Nah jadi tidak ada sosiologis yang secara mendetil rincinya itu kurang di buku ini, itu kurang.
Nah, Baik. jadi karena saya ada teori itu, hanya memaparkan bahwa di lapangan disesuaikan dengan yang saya tahu aja, teori yang saya tahu gitu doang. Jadi masih maka saya harap sih ada yang melanjutkan gitu. Secara sosiologis itu enggak ada secara teoritis banget gitu. Kurang. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Mas Andri, mohon maaf mau memberikan Mas Andri sini, Mas Andri. Mas Andri dipersilahkan. Komento arigatou gozaimasu. Nanti silakan melanjutkan kalau ada ini. Anak-anak sekarang kan kuat ya dalam metodologinya. Ya silakan. Oh ada siapa di sana? Mungkin ini dari Zoom dari Julius Sensei. Mohon on mic. Cek suara saya apakah terdengar? Terdengar dengan baik. Terdengar Sensei. Silahkan Sensei. Suaranya belum ada Sensei. Oh maaf, cek. Baik, harusnya udah ada. Terdengar suara saya? Ya. Sudah Sensei. Baik, selamat siang Yuni Sensei. Saya Julius dari Universitas Indonesia juga. Izin bertanya Yuni Sensei, maaf. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya cukup penasaran sebenarnya kira-kira latar belakang atau motivasi dari Yuni Sensei ketika ingin membahas tentang isu nasionalisme, kemudian tadi terkait dengan dikaitkan juga dengan pendidikan moral ya lewat Shushing itu. Kira-kira pada saat itu ya, pada saat Yuni Sensei mengerjakan tesis itu seperti apa? Seperti apanya mungkin kalau boleh lebih yang terkait dengan pengalaman Yuni Sensei sendiri ya. Pada zaman itu tuh sebenarnya Yuni Sensei sebagai mungkin mahasiswa kajian wilayah Jepang itu mendapat mendapat materi yang seperti apa, kemudian apa yang membuat Yuni Sensei akhirnya ya sudah saya memilih ini saja gitu. Tentu selain dari faktor didorong oleh pembimbing ya. Kemudian yang kedua saya izin bertanya juga Sensei, jadi kira-kira sebenarnya kan di zaman sekarang salah satu relevansi yang bisa kita temui ya ketika kita membahas tentang nasionalisme itu satu gerakan tentang misalnya ya suatu cara untuk kita memfilter arus globalisasi atau sebenarnya arus westernisasi yang seringkali muncul dalam wajah globalisasi gitu ya. Ini narasi yang sangat ini penjelasan yang sangat simplistik tentunya, tapi ini juga udah terjadi di Jepang di zaman modern gitu. Dan ini terjadi maksudnya saya kalau membaca dari sisi pemikiran atau filsafatnya pun juga seringkali seperti itu. Jadi narasi nasionalisme itu selalu menjadi corak dari pemikiran modern pada zaman itu, semangat untuk membuat bahwa Jepang itu siapa sih, kenapa kita harus begini, kenapa kita harus berbeda dari Barat dan seterusnya. Nah, menurut Yuni Sensei sendiri, kira-kira apakah misalnya ya narasi nasionalisme pada konteks zaman tersebut itu bagian mana yang mungkin cukup berhubungan dengan pengalaman di Indonesia yang dibilang sekarang juga mungkin enggak ya, tapi di Indonesia pada saat Yuni Sensei juga menelitinya. Jadi kan itu di tahun mungkin sebelum 2000-an atau tahun 98 akhir gitu ya. Nah, gejolak nasionalisme yang mungkin mungkin Yuni Sensei alami sendiri itu tuh seperti apa sehingga mungkin buku ini atau teks yang Yuni Sensei cari atau baca pada saat itu menjadi lebih menarik gitu untuk maksudnya saya juga ingin penasaran gitu. Yang dua-duanya mungkin saling berhubungan ya Sensei. Jadi antara 1 dan 2 terkait dengan pengalaman Sensei sendiri pada zaman itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya, semoga cukup jelas. Terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih Yulia Sensei. Jadi seperti yang tadi saya sudah paparkan ya di awal. Jadi saya itu kan orang pendidikan ya, S1-nya tuh pendidikan bahasa Jepang. Tapi saat itu tuh sebetulnya saya kan ingin S2 pendidikan bahasa Jepang lagi tuh di Indonesia itu. Tapi belum ada tuh, baru-baru sekarang ini kan di UPI itu baru ada pendidikan bahasa Jepang. Akhirnya saya ambillah S2 tuh di kajian wilayah Jepang kan di sini gitu, yang masih ada kaitannya lah dengan kajian dengan kejepangan gitu kan. Nah, pas ke sini kan saya baru tuh, biasanya di sana tentang metode pengajaran dan sebagainya, terus pas datang ke sini harus belajar budaya, sejarah gitu kan, sastra. Nah, pada saat itu memang yang paling berkesan kan tentang kesetiaan, cu gitu kan, ong, terus konsep hoong, konsep onggaesi gitu kan. Nah, tergelitiklah saya tuh. Iya juga ya, Jepang tuh kan kok disiplin banget gitu ya. Kok Jepang, warga-warga negara Jepang patuh gitu ya. Kenapa sih kok bisa sepatuh itu gitu. Cu-nya itu kok sedemikian rupa kuatnya gitu. Orang Jepang beda. Kalau kita makan aturan untuk dilanggar gitu kan banyaknya, tapi enggak juga sih, enggak semua orang Indonesia kayak gitu juga sih. Cuman pada saat itu kepikiran, kok Jepang bisa begitu ya gitu. Bisa cu-nya itu kuat banget gitu, setia terhadap negaranya tuh. Nah, kepikiran lah saat itu, apa sih gitu yang membuat dia sampai ongnya itu ya onggaesi ong gitu kan. Nah, kepikiran saya itu. Nah, pada saat itu oh, Jepang ini banget ya, nasionalistik banget gitu. Saya nggak kepikiran ke pemikiran negara keluarga dulu, waktu itu masih ke nasionalisme aja gitu, nasionalisme Jepang. Jadi yang dibaca tuh buku-buku tentang nasionalisme Jepang itu bisa setahun saya, cuma lama ya karena kan saya bahasa Inggrisnya juga nggak mumpuni, kemudian buku-bukunya juga saat itu nggak banyak juga kan yang tentang yang grand theory. Tapi kalau secara nasionalisme secara umum banyak. Nah, kebetulan waktu itu kan memang ada Kusunoki Sensei juga. Nah, di perpustakaannya itu ada satu buku gitu tentang Kazoku Koka. Nah, itu yang tergelitik saya itu. Terus emang kebetulan tuh kata Kusunoki Sensei, baca ini gitu. Baca ini, siapa tahu nanti ada kaitannya. Nah, dari situ baru saya tuh, oh, Masya Allah saya nemuin ini deh ide gitu kan gitu ya. Benar, jadi cu-nya itu bisa jadi dari tadinya keikatan emosional anak kepada orang tua, sehingga dianalogikan warga negara kepada kaisar gitu kan. Nah, betul tuh digali aja terus si buku itu tuh, satu buku itu saya pelajari betul-betul. Oh, pantes. Ditambah lagi dikaitkanlah dengan Konfusianisme, dengan Soseng Suhai. Jadi segala sesuatu kalau udah ada kaitannya dengan religi, ya kan orang kan kalau udah percaya kan kayak kita terhadap agama juga kan, udah percaya nggak bakalan nanya ini nanti ini kenapa gitu kan. Udah langsung bahwa hormat terhadap kaisar sama dengan bakti anak kepada orang tua, sama juga dengan pemujaan terhadap leluhur. Jadi kan lebih kuat. Nah, dari situ saya tambah kuat lagi kan. Oh, jadi dari awal ini dari cu-nya itu saya termotivasi itu. Dari kesetiaannya dulu sebetulnya tuh. Sering banget kan Bu Ida tuh ngejelasin budaya tiap pertemuan tuh budaya aja dijejelin itu kan, budaya terus. Jadi saya tuh paling terkesan ya itu dengan kesetiaannya itu. Nah, barulah nanti ke nasionalisme dan seterusnya kayak gitu loh. Gitu Yulia Sensei. Jadi akhirnya setelah nemu kata istilah Kazoku Koka, akhirnya itulah yang jadikan judul gitu. Nggak fokus ke nasionalisme Jepangnya, tapi Kazoku Kokakangnya itulah menjadi cikal bakal gitu manifestasi nasionalisme Jepang. Itu ya ciri khasnya gitu. Nah, itu awal sih nasionalisme Jepang, terus diawalinya motivasinya dari cu-nya itu sendiri, dari budaya cu-nya itu.
Seperti itu. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Yang kedua, memang betul ya bahwa di Jepang juga kan sebetulnya untuk meninggal untuk mengejar terbelakangannya dari Barat kan. Jadi munculnya bahwa mereka harus bersatu. Mereka di zaman Tokugawa juga mereka harus kuat untuk menghadapi Barat. Dia kan makanya dia isolasi kan. Nah dari situ setelah modern pun 1853 ferry masuk, kemudian akhirnya dia tidak bisa menutup tidak bisa dia mempertahankan harus pemikiran konservatifnya, akhirnya dia terbuka dengan penetrasi Barat yang besar-besaran, akhirnya westernisasi kebablasan. Nah itu orang-orang yang chauvinistik mungkin ya, ada nasionalisme yang juga berlebihan pun merasa kuat harus bersatu untuk mempertahankan legitimasi kaisar kan gitu. Jadi sebetulnya tuh sehingga memang betul tadi ada kaitannya lah dengan globalisasi, dengan westernisasi ya kan, nasionalisme pada saat itu juga sama juga sebetulnya di Indonesia pun kan sama seperti itu. Mungkin itu ya, jadi semangat untuk kesadaran nasional untuk bersatunya. Satu lagi mungkin boleh Ya. tambah pertanyaan lanjutan? Apa ya? Siap. Terima kasih jawabannya Yuni Sensei. Maaf Maaf ya kalau tidak. Tidak apa-apa Sensei. Justru pengen dapat cerita pengalaman Sensei pada zaman itunya gitu. Sejujurnya memang karena kalau bertanya tentang latar belakang, saya sendiri kan datang dari pengalaman yang berbeda ketika belajar tentang misalkan masyarakat Jepang dan seterusnya gitu. Dinamika yang masuk ketika pasca masuk dekade globalisasi, kemudian arus imigran itu semakin sangat deras gitu. Tentu saya dulu belajar juga sama Bahtiar Sensei dan Ida Sensei juga gitu tentunya ya. Cuman yang saya alami jadinya sangat berbeda gitu. Nah, jadi penasaran nih kira-kira Yuni Sensei pada zaman itu tuh kira-kira dapat pemahaman seperti apa sih terkait dengan mungkin masyarakatnya, mungkin konsep tentang negaranya yang tentu bertumpu juga ya. Jadi family estate, negara sebagai keluarga itu bisa diputar balik gitu ya. Bukan diputar balik sih, maksudnya kayak dijadikan dua sisi koin yang sama aja gitu ya. Tinggal dibolak-balik, dua-duanya setara gitu. Jadi keluarganya kepala keluarganya harus kaisar dan seterusnya gitu. Nah, cuman satu lagi Sensei kalau boleh tahu kira-kira menurut Sensei sendiri pemahaman yang didapatkan misalkan terkait dengan Kazoku Kokkakang ini keluarga sebagai negara ini sebaiknya bukan sebaiknya sih, mungkin kira-kira apakah relevansinya itu terbatas pada zaman Meiji itu sendiri gitu. Maksudnya pemahaman di zaman itu tuh sangat spesifik pada zaman itu, atau ada serpihan yang mungkin pada zaman Yuni Sensei menulis itu ternyata di Indonesia ya, di Indonesia itu apakah semangat misalkan keluarga sebagai negara itu ada arah ke situ gitu misalnya, atau lagi misalkan di zaman sekarang apakah misalkan kita lebih memilih untuk menguatkan semangat nasionalisme gitu. Jadi mungkin di Indonesia kita juga sering dengar ya, misalkan ayo kita cintai produk-produk lokal gitu, misalkan produk-produk Indonesia. Ini kan sebenarnya juga satu bentuk nasionalisme yang dimasukkan ke dalam budaya konsumsi kita gitu. Nah, menurut Yuni Sensei sendiri, perbedaannya tuh seberapa derajatnya ketika kita membaca Kazoku Kokkakang ini? Ya, jadi sebetulnya saya juga tadi juga ya jadi tergelitik juga searching gitu kan ya. Sebetulnya pandangan negara keluarga itu asal mulanya memang betul dari Jepang, ternyata tidak ya. Jadi kayaknya Kaisar Matsuhito yang pada zaman Meiji itu dia pergi ke barat. Nah di barat itu memang pada abad 17 sudah ada pemikiran bahwa negara keluarganya itu diadopsi kan ya. Pemikiran itu nampaknya seperti itu. Tapi kan saya memang pada saat itu analisisnya nggak terlalu tajam ya. Tapi pas tadi sambil nunggu-nunggu gitu kan searching, seperti itu ya. Jadi nah setelah itu sekarang kan mungkin di perusahaan Jepang yang sekarang sih sudah
berbeda atau bagaimana? Yang saya tahu perusahaan Jepang sekarang kan menganggap bahwa perusahaan itu adalah keluarga ya. Jadi di Jepang sistem IE-nya itu memang di dalam kepemerintahan bisa jadi sudah mulai berkurang, apalagi setelah di bomnya Nagasaki dan Hiroshima, legitimasi kaisar juga sudah kepercayaan kepada kaisar juga sudah mulai menurun dan mereka sudah tidak terlalu percaya gitu kan. Nah, pada saat itu juga pemikiran itu akhirnya diadopsi oleh beberapa perusahaan sehingga perusahaan itu dianggap sebuah keluarga gitu. Yang saya tahu seperti itu ya. Jadi diimplementasikan dalam yang lainnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga kan sebetulnya pemikiran gotong royong, pemikiran Bhinneka Tunggal Ika, kemudian pemikiran Pancasila, ya kan memang saya justru jadinya setelah meneliti yang Jepang ini justru jadi tergelitik, oh di Indonesia juga sebetulnya ya gitu, bahwa pembukaan undang-undang, oh bahwa Pancasila, oh gotong royong, oh slogan-slogan Bhinneka Tunggal Ika gitu, itu tuh untuk membuat warga negara bersatu mendukung program-program pemerintah gitu. Jadi intinya adalah setiap pemikiran itu akan disosialisasikan dengan bisa jadi dengan cara yang berbeda, akan tetapi ketika warga negara atau masyarakat supaya mendukung terhadap program-program atau kebijakan yang akan dicanangkan atau dilakukan, maka akan lebih baik adanya ikatan emosional sehingga seperti keluarga gitu. Kayaknya seperti itu mungkin. Maaf ya kalau tidak menjawab. Tadi sebenarnya seru banget bagian keluarga tuh sebenarnya bikin ikatan juga ya di Indonesia sih. Cuman memang yang hari-hari ini saya ngerasa ini banyak dijadikan satu konsumsi, jadi udah dikawinkan juga mungkin sama kapitalisme dan seterusnya ya. Tapi terima kasih banyak jawabannya Yunisa, ya. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih. Nanti bukunya berarti dikasihkan melalui siapa? Julius Sensei? Lewat PSC tidak apa-apa. Ini serah terima buku dari saya titipkan ke Pak Himawan Sensei ya. Baik, siap. Terima kasih. Oh, ke sini saya. Oh ya, oh gini ya. Oh gini. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Silakan nanti dibaca ya nanti dan beri masukan, nanti saya revisi kembali bukunya. Terima kasih atas masukannya semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Yuli Sensei. Selanjutnya dari Terima kasih Yuni Sensei. Selamat sore, selamat siang ya. Selamat siang. Saya Dian dari Ilmu Sejarah UI. Ada satu pertanyaan untuk Sensei, mungkin terkait pengalaman pada saat Sensei meneliti ya, terkait negara keluarga ini. Kalau misalnya dilihat secara sekilas, negara keluarga ini kan menggambarkan sepertinya gitu ya, sesuatu hal yang ideal gitu ya, adanya hubungan antara negara dengan pemerintah seperti selayaknya ayah dan anak begitu ya Sensei ya. Pada saat Sensei meneliti, apakah Sensei menemukan informasi mengenai adanya gesekan atau konflik antara masyarakat dan juga pemerintah pada saat sistem itu diberlakukan di Jepang pada masa itu? Itu satu pertanyaan. Selanjutnya mungkin saya ada sedikit masukan atau ide ya Sensei terkait bagaimana mengonstruksikan tadi teori-teori sosial ya ke dalam penelitian ini. Menurut saya buku ini adalah buku yang sangat baik sekali untuk dijadikan bahan referensi atau awal terkait penelitian mengenai nasionalisme Jepang baik di masa sekarang maupun di masa sebelum Perang Dunia Kedua atau setelah Perang Dunia Kedua. Namun memang teori-teori itu mungkin harus dihubungkan lagi atau dikuatkan lagi. Sebetulnya ini kan penelitiannya berbasis sejarah ya Sensei. Nah, penelitian sejarah juga itu kami
meminjam teori-teori dari antropologi misalnya ya, dari sosiologi. Jadi mungkin bisa menjadi masukan nih semoga untuk teman-teman atau juga ide bagaimana mengonstruksikan teori sosiologi seperti misalnya teori dari Max Weber atau Gramsci atau teori-teori lainnya ke dalam penelitian ini untuk pembaruan, tapi bisa digunakan perubahannya seperti yang tadi Julius Sensei sampaikan di masa-masa sekarang. Gitu mungkin Sensei dari saya sedikit. Pertanyaannya yang pertama, apakah tadi Sensei melihat ada konflik nggak sih gitu, dan konfliknya tuh apa? Ya. Pertanyaan yang bagus dan sulit dijawab. Mbak Adi. Jadi sepanjang yang saya baca di buku Kazuko Kokakangnya itu, saya tidak melihat di situ adanya konflik antara ketika sosialisasi pemikiran tersebut ya. Hanya saja memang tidak mudah juga mungkin untuk mensosialisasikan sebuah pemikiran. Jadi sehingga kalau saya lihat di dalam sejarahnya buku Susin yang pendidikan moral itu istilah Kazoku Kokakangnya itu baru ditanamkan atau dimunculkan di yang revisi yang kedua ya, di yang tahun berapa tadi itu. Di awal tuh tidak jadi fokus Jepang ke modernisasi, ke kapitalisme tadi yang kata Julius Sensei tadi, ke kapitalisme dulu. Setelah itu dibentuk barulah di yang berikutnya, di step yang berikutnya. Berarti dari situ aja sudah bisa mungkin ya secara logika bahwa kenapa tidak langsung saja gitu Kazoku Kokakangnya dulu yang digembar-gemborkan dulu gitu pemerintah tuh, tapi tidak dulu ya. Jadi kapitalismenya dulu, jadi kesejahteraannya dulu gitu. Jadi program-program pemerintah yang membuat rakyat dulu aman, nyaman dulu. Jadi ke militer dan ke pemerintahannya dulu ya yang direformasi. Barulah pemikiran Kazoku Kokakangnya itu kalau menurut yang dari sejarah buku Susin tadi ya. Jadi di step yang kedua lah, di revisi yang kedua itulah baru muncul istilah yang Kazoku Kokakangnya itu sendiri. Padahal cikal bakal konfusianismenya mah dari zaman Tokugawa kan udah ada ya. Jadi gitu. Jadi memang tidak disebutkan ada konflik, akan tetapi tidak mudah ya sebuah pemikiran itu bisa dipahami langsung oleh. Jadi step by stepnya itu terlihat pemerintah juga hati-hati untuk menyebarluaskan sebuah pemikiran, tidak langsung gitu dorcong. Ya. Jadi apalagi itu aja ya tadi ya. Bagusnya tadi yang teori-teorinya ya, memang saya kurang ya di dalam hal ini secara metodologinya. Jadi tadi Mas Andri juga kan betul sosiologisnya seperti apa. Ya. Oke, barangkali nanti. Aduh kasihan bukunya kemana? Satu lagi nggak ada. Ini udah dipesan sama Bu siapa tadi? Bu Meti. Karunya tadi udah Pak Julius. Nanti ya saya nomor HP catat, nanti saya kirimkan. Ingat ya Mbak Din, punya nomor HP saya. Nanti nyusul ya. Terima kasih masukannya. Ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dilihat ke Zoom. Apa ada pertanyaan di kolom chat? Apa ada pertanyaan lagi dari para hadirin semua? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lainnya, dari saya sendiri izin bertanya Ibu. Tadi di slide yang bab 2 itu dijelaskan bahwa yang pertama itu adanya militerisasi dan pemerintahan tahun 1871. Terus di bawahnya lagi ada keterangan adanya wajib pendidikan dan wajib militer. Dari pengetahuan yang saya ketahui sebelumnya bahwa tahun 1871 itu ada reformasi Meiji yang menjelaskan bahwa
militerisasi itu ditiadakan, tapi di penjelasan selanjutnya adanya wajib militer itu jadinya bagaimana ya Bu? Terima kasih banyak. Ini apa namanya yang data yang saya tahu pada saat itu ya. Jadi Jepang itu kan memang tidak mungkin isolasi terus ya. Jadinya akhirnya terpaksa dengan adanya waktu kapal feri masuk ya 1853 itu tidak bisa menutup diri ya, tetap harus terbuka terhadap asing. Nah, untuk mempertahankan negaranya, maka pemerintah saat itu dari setelah 1868 memang fokus kepada reformasi militer dan kepemerintahan saat itu. Masyarakat diwajibkan untuk wajib militer yang laki-laki itu yang saya tahu seperti itu. Maaf ya kalau salah, nanti saya cek lagi. Terima kasih atas jawabannya, Yuni Sensei. Mungkin dari teman-teman apa ada yang Terima kasih. Punten balik lagi ke saya, Yuni Sensei. Saya ingin bertanya mengenai penerapan konten bukunya dalam konteks pendidikan, terutama di UNJ, Sensei. Karena sebagai orang yang di luar UNJ kan bayangannya tuh unsur pendidikan tentang pendidikannya kuat. Jadi apakah Yuni Sensei juga memasukkan pemikiran-pemikiran yang ada dituangkan di dalam buku ini juga ke dalam perkuliahan gitu misalnya? Ya, apakah pemikiran yang dituangkan di buku ini oleh Sensei dituangkan misalnya di dalam mata kuliah tertentu atau karena pada buku yang sebelumnya dibahas, misalnya buku yang ditulis oleh Rita Sensei Uhamka gitu misalnya tentang masyarakat Jepang, supaya itu digunakan untuk mata kuliah tertentu di dalam kurikulum UHAMKA. Nah, apakah hal yang sama juga terjadi di UNJ? Terima kasih ya. Jadi di UNJ ini kan memang ada pembelajaran tentang budaya gitu dan sastra. Tapi budayanya masih budaya yang di tingkat dasar ya. Dan tidak ada khusus untuk membahas mengenai pemikiran sejarah Jepang gitu. Kecuali mungkin di pelajaran sejarah, tapi yang saya lihat tidak sampai sejauh ini yang disampaikan. Hanya episode, mungkin ini anak-anaknya yang sudah kurikulumnya. Gimana coba? Ya, yang baik, sebelumnya izin perkenalkan, saya Ali selaku mahasiswa dari Yuni Sensei. Izin menjawab untuk yang mengenai implementasi pelajaran-pelajaran tentang sejarah maupun budaya itu ada di UNJ. Saya sekarang semester 5, saya mendapatkan mata kuliah Nihon Bunkan Yumong itu di semester 1, lalu ada Estetika Bahasa dan Seni yang berkaitan dengan sastra-sastra Jepang itu di semester 2. Memang pada dua mata kuliah itu kami hanya mendapatkan sebatas gambaran besar, sebagian besar dari sejarah-sejarah Jepang. Jadi memang tidak terperinci, hanya saja kita diajarkan tapi tidak sampai dalam sekali gitu. Baik, terima kasih. Namun saya tambahkan ya. Jadi yang saya rasa sistem kerja di prodi pendidikan bahasa Jepang seperti Kazoku. Nah, itu mungkin. Jadi program-program korprodi atau program-program dari fakultas akan didukung oleh kita sebagai dosen-dosennya. Jadi kita lebih kompak, lebih merasa
bagian dari pekerjaan itu. Jadi tidak semuanya itu kerjaan Korprodi, tapi kita sebagai dosen sangat mendukung apa program yang dari Korprodi berikan. Bahwa kita ikatan emosionalnya tiap dosen sangat kuat ya. Sangat kuat meskipun kita bukan koordinator, tapi ikatan batin dengan teman, dengan dosen atau dengan fakultas itu tidak merasa terlalu jarak itu tidak terlalu jauh, terasa keluarga. Nah, itunya ada. Tapi bukan, sebetulnya hanya analisis saja. Hanya analisis sekarang setelah saya mempelajari, oh ternyata pemikiran seperti ini tuh ada ya di dalam dunia nyata seperti di tempat kerja kita tuh. Jadi bisa ya. Meskipun mungkin tidak ada pemikiran dari ada tidak pemikiran fakultas secara khusus gitu bahwa dia itu dengan sengaja gitu bahwa kita itu satu fakultas itu ada satu keluarga, bahwa ini mungkin juga kan tidak secara tidak sadar mungkin ke sana arahnya, sehingga program-program yang ada itu kita mendukung dengan baik gitu. Ini menarik Sensei untuk didalami terkait apa yang terjadi misalnya di UNJ gitu. Kalau memang ternyata entah karena terinspirasi oleh sesuatu yang diklaim berasal dari Jepang, entah kasih oleh sesuatu yang diklaim berasal dari Jepang di lingkungan IP ya. Hubungan antara dosen dengan mannya tuh sebenarnya apakah kemudian Ini pertanyaan dari Kurniawan Ahmad. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara dan peserta kegiatan Kupas Tuntas Buku ini. Penerbit dengan senang hati mengikuti dan mengapresiasi inisiatif positif dalam pengembangan literasi dan pemikiran kritis di lingkungan akademik. Sebagai bentuk dukungan, kami turut memberikan dukungan penuh kepada penulis kami, Dr. Randa Yuniarsi MHum MED, dengan menyediakan 3 eksemplar buku gratis untuk penanya dalam kegiatan ini. Semoga acara ini memberikan manfaat yang luas dan menginspirasi semakin banyak pembaca. Terima kasih Pak Kur yang dari penerbit ya. 3 buku itu katanya untuk yang silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Pak Kur juga bilang saya mohon maaf hari ini tidak bisa hadir offline gitu, jadi online.
Jadi nanti juga barangkali teman-teman juga ada yang tesisnya ingin dibukukan juga Pak Kur itu bersedia menjadi editor cepat menjadi buku dan bisa seperti acara ini bisa terus berlangsung gitu kan, bermanfaat. Ya. Tapi mohon maaf ya, memang pastilah masih banyak kekurangan dan masukannya itulah yang kita harapkan ya. Mungkin selanjutnya apa dari teman-teman semua ada pertanyaan? Atau mungkin dari teman-teman di Zoom bisa raise hand atau di kolom komentar. Mungkin ada satu pertanyaan. Tapi jangan dua buku. Enggak, mungkin ini pertanyaannya tidak terkait ke substansi ya, tapi saya lebih penasaran ke proses proses penerbitan buku gitu. Ini dari penerbit ini ya di via media pusaka ini sebetulnya kalau untuk penerbitan buku yang diambil dari tesis atau disertasi itu kira-kira sedang dicarinya itu tema yang seperti apa ya gitu, sama apakah ada marketing khusus gitu dari penerbit atau lembaga lain untuk lebih memberikan info mengenai buku yang baru gitu. Boleh saya jawab atau harus itu? Dua-duanya. Ini Mak, yang saya tahu, yang pengalaman saya ya. Jadi memang sekarang ini sedang digalakan ya literasi buku-buku. Sekarang kan dunianya ya sudah digital ya, tapi tetap saja kadang kita kekurangan referensi untuk buku itu. Nah, sekarang penerbit itu proaktif sekarang, beda dengan dulu. Kalau dulu kan kita nyari gitu ya, nyari penerbit, nyari yang ini. Siapa sih yang bisa bantuin ini gitu. Kalau sekarang tidak, setiap penerbit itu sekarang proaktif ke kampus-kampus. Siapa yang akan mau dibukukan, baik itu hasil penelitian tesis atau hasil penelitian fakultas seperti yang tahunan kita itu, dipersilahkan untuk menjadi sebuah buku, bahkan dibantu sekali. Ini memang prosesnya agak lamanya tuh editnya ya, jadi balik lagi karena nanti penulisannya kan, kalau penulisan Jepang seperti ini, nah itu yang sedikit agak lama. Di samping kita juga di sela-sela waktu senggang ya bisa mengedit, bukan kita dari pagi sampai sore ngajar, belum penelitian, belum pengabdian masyarakat dan sebagainya. Jadi betul-betul hanya bisa meluangkan waktu, kalau bukan kerja tim memang nggak cepet. Tapi alhamdulillah ini dari dulu pengen ya, tapi saya kan juga kalau nggak digeruahkan, kalau nggak cepet-cepet, kalau bukan dari penerbit datang door to door ke kampus tuh kadang-kadang kita juga nggak tergerak gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang hampir banyak sekali penerbit datang ke kampus untuk mencari literasi yang baru gitu, supaya referensi itu banyak. Alhamdulillah terbantu sekali. Alhamdulillah, terima kasih Mas Pur. Oke, apa masih ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom atau di ruangan ini? Tambahan jawaban barusan tadi. Iya. Mungkin dari Pak Kurniawan Ahmad, apa ada masukan atau tambahan dari terkait penerbitan?
Eh, Pemahaman-pemahaman ketika kuliah juga budayanya itu budaya-budaya Jepang. Kenapa Jepang menjadi seperti ini gitu? Kenapa itulah yang akhirnya terpatri ya di dalam kita. Iya juga ya, kenapa nih beda gitu, unik Jepang tuh. Jadi budaya-budaya yang konservatif itulah yang lebih cenderung kita lebih familiar, lebih tertarik gitu saat itu. Nah, yang sekarang anak-anak kita budaya populer kan kalau yang budaya, tapi karena di kita apa budaya tidak bolehkan kan untuk penelitian skripsi hanya pendidikan dan sastra ya. Angkatan Ari boleh nggak sastra? Boleh. Nah, nulis sastra. Jadi budayanya tidak ya, tidak ada kan yang budaya. Sastra dan budaya boleh. Jadi, karena tiap kurikulum ada yang berbeda. Yang kurikulum yang lama itu ada yang tidak boleh. Tapi kemarin kebetulan saya membimbing itu budaya populer ya. Anin juga mengenai budaya populer. Jadi jarang yang minat terhadap budaya-budaya yang apa. Beda sekali zaman saya dengan zaman yang sekarang. Anak-anak minatnya. Nggak tahu anak-anak sendiri mana silakan. Anak-anak mau. Kalau untuk sebelumnya perkenalkan ya, saya Asa, saya salah satu mahasiswa UNJ dari Pendidikan Bahasa Jepang, sekarang semester 5 ya. Saya ini rencananya untuk skripsi nanti ya, saya untuk ingin mengambil sastra sebenarnya sih ya, sastra dalam mungkin lebih ke kritik sosial mungkin ya nanti saya untuk ini ke depannya gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Eh, tapi tentu nggak semua mahasiswa UNJ itu bakal ngambil sastra gitu. Contohnya ada teman saya nih Ali, di mana dia akan ngambil pendidikan ya Ali ya. Eh, kurang lebih. Dan jadi di UNJ itu pendidikan bahasa Jepang itu sekarang ya, tahu saya kita tuh bisa ambil sastra, sastra dan budaya, linguistik dan juga pendidikan. Jadi ada tiga ingin fokuskan di skripsi nanti gitu kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, pada saat
Netflix ya, pada saatnya sudah dibagi mau apa, mau budaya kah, mau sastra atau mau linguistik atau pendidikan. Jadi dosennya masuk, ada 3 dosen masuk ya. Yang ahli linguistik masuk ke kelas Netflix. Jadi satu itu jadi tim, satu mata kuliah jadi tim yang masuk. Semester berapa Netflix? 5. Ini anak-anak masuk 5. Ya, PKN wajib. Semester 7 semuanya harus PKM. Apapun peminatannya semuanya ikut. Oh, gitu hasil. Apa masih ada pertanyaan dari teman-teman semua, baik yang di Zoom maupun yang offline? Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Priyai Fadila dari UNJ. Saya ingin bertanya untuk seperti dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya mengenai perbedaan Jepang dengan Indonesia pada zaman itu. Kazoku Kokakang itu sebenarnya mungkin Indonesia juga menerapkan secara serupa tapi tak sama gitu, konsep yang serupa tapi tak sama. Tapi sebenarnya Indonesia sendiri, sepengetahuan saya, sudah sedari lama mungkin menerapkan kayak kedisiplinan, menekankan kedisiplinan juga seperti melalui metode yang lain, melalui pendekatan yang lain. Tapi sepengetahuan saya, secara hasil itu cukup berbeda gitu, berbeda dengan hasilnya dengan Jepang dan Indonesia gitu. Kira-kira menurut pandangan Sensei, mungkin bisa dari pengetahuan Sensei atau ilmu Yuni Sensei atau pengalaman Sensei saat mungkin pernah ke Jepang atau melihat sendiri di Jepang dan Indonesia, apa yang mempengaruhi itu gitu. Kalau ini mungkin sedikit meluas gitu, tapi menurut Yuni Sensei bagaimana ya? Apa yang bisa menjadikan perbedaan, apakah Kazoku Kokakang itu di Indonesia itu pada saat itu karena tidak gamblang gitu, tidak diterapkan atau seperti gimana gitu, mungkin pandangan ini. Pertanyaannya sulit ya, memang kenapa ya di Jepang itu program-program pemerintah itu bisa saat itu berjalan dengan baik gitu ya, karena kita melihatnya kayak sekarang kan. Kenapa Jepang bersih gitu kan ya, Jepang disiplin gitu. Yang kita lihat kan secara sejarah yang fakta yang sekarang kan. Tapi sebetulnya emang Jepang begitu. Nah, untuk kesadaran nasionalnya itu pada tahun 60 kan Jepang itu sangat sampah di mana-mana kan. Kalau lihat sungai Jepang tahun 60 itu, di sungai itu sampah semua kan. Kemarin ya, berdasarkan dari hasil foto-foto yang di seminarnya Fukunaga Yuka pada saat itu, diperlihatkan bagaimana Jepang tahun 60. Tapi kenapa kesadaran nasional Jepang sangat kuat? Nah itu, jadi dari berbagai pihak turun tangan kan. Jadi selain pemerintahnya juga bisa dijadikan model. Nah itu yang sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar slogan mungkin. Kadang-kadang kita kan ngasih instruksi, kayak saya misalnya ngasih dan gini-gini, tapi saya sendiri tidak melakukan. Nah itu, kadang apa mungkin? Saya tidak meneliti sampai sejauh itu, tapi biasanya segala sesuatu itu program itu akan diikuti jika ada model gitu kan. Tapi kalau misalnya yang ngasih instruksinya tidak melakukan, kan kalau kita kurang respect ya. Nah gitu. Jadi kalau saya lihat Jepang itu kenapa kesadaran nasionalnya tinggi. Padahal Jepang juga sama ya, dari dulu juga tidak sebersih yang sekarang.
Kenapa program pemerintah Jepang bisa ini? Jadi ada model, satu model. Jadi bukan hanya sekedar instruksi, tapi dirinya juga melakukan. Kalau saya melihatnya seperti itu, Jepang itu. Tapi nggak tahu, saya tidak meneliti. Tapi sepanjang yang saya perhatikan seperti itulah gitu. Jadi satu memang butuh model. Terus yang kedua butuh konsisten dan butuh kontrol. Jadi kadang-kadang kalau kita mah bikin gitu gedung kesadaran nasional untuk membangun mah, tapi untuk pemeliharaan, nah gitu. Tapi untuk secara berkesinambungannya bagaimana kontrolnya? Nah, jadi dilakukan kebaikan itu secara konsisten, tapi dikontrol gitu. Harus ada kontrolnya juga, ada pengawasan. Jadi kalau Jepang kan pengawasannya lihat aja pemeliharaan. Dan kalau kita membangun aja misalnya PSG, lihat aja ininya, hitung-hitungannya. Apa? Kalau misalnya dia nggak mungkin hanya memberikan cuma-cuma tik and give. Mana laporannya, mana ininya, kontrolnya pasti ya Pak. Gitu kan kalau biasanya? Iya, laporannya kan kita harus jelas. Dan kalau kita kadang-kadang gampang gitu, apa-apa nggak gampang gitu, ngebangun cepat, tapi segi kualitas kurang. Nah itu jadi yang pertama memang model, gitu. Yang kedua harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga memang harus ada kontrol. Kadang-kadang kita kan ya kalau diri sendiri gitu nggak ada yang ngelihat, jadi ngelakuin salah juga. Tapi kalau ada kontrol mah, insya Allah. Jadi nampaknya sih seperti itu ya. Tapi di Indonesia juga kalau yang sudah seperti orang Jepang banyak ya, yang dia ngerasa bahwa dia jadi model, dia juga konsisten, dia juga berkesinambungan, dan dia juga ada yang ngelihat atau tidak ada yang lihat, dia tetap kesadaran nasionalnya tinggi. Ada juga sih orang yang kayak seperti itu ya. Mungkin ya, secara logikanya seperti itu. Terima kasih. Menarik ya sebenarnya Kazoku Kakang itu. Jadi bisa jadi secara tidak langsung ataupun secara langsung, bisa jadi secara dipikirkan dengan matang, bisa jadi tidak. Pemerintah Jepang kan secara matang ya dipikirkan, dan itu sehingga dimasukkan ke dalam itu. Kita juga, tapi Pancasila, pembukaan undang-undang itu secara matang dipikirkan oleh pemerintah dulu. Tapi nah itulah perubahan masyarakat. Dirasa tidak perlu, akhirnya dalam kurikulum ditiadakan. PMP juga kan seperti itu. Jadi mengalami ya perubahan sosial seperti itu. Pemikiran seseorang, pemikiran pemerintah, pemikiran negara mengalami perubahan. Tergantung situasi dan kondisi. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semua, karena keterbatasan waktu, jadi kita tutup sesi Q&A-nya. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah menunjukkan antusiasmenya dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Tibalah kita di penghujung acara Kutu Buku hari ini. Sebelum menutup rangkaian kegiatan, izinkan kami memberikan apresiasi kepada Yuni Sensei yang telah membagikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga. Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih, kami akan menyerahkan sertifikat kepada pembicara kita. Jadi, kepada teman-teman dosen bahasa Jepang seluruh Indonesia, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya. Semoga kita bisa berkontribusi untuk pendidikan bahasa Jepang. Saya senang datang kemari. Saya senang untuk memperkenalkan ini. Sebetulnya masih banyak kekurangan, tapi saya senang silaturahmi, ketemu teman-teman, dan nanti kita bisa berjumpa secara offline. Salam kangen dari saya. Terima kasih. Iya, kemudian lagi nggak enak badan, sakit, pengen ketemu tapi nggak bisa. Ya, dari Bandung, dari Sumatera, dari berbagai daerah ya, dari Jawa Tengah, dari beberapa, dari Padang, Dewi Kania Padang, dari berbagai perguruan tinggi yang pemerhati bahasa Jepang. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf lahir batin.
Jadi biar semuanya kelihatan. Ya, boleh. Ya. Terlalu enggak? Dengan begitu, maka kita telah sampai di penghujung acara Kutu Buku edisi Oktober 2025. Terima kasih kepada Yuni Sensei atas pemaparan yang sangat berharga dan mendalam mengenai buku Pandangan Negara Keluarga Kazoku Kokakang, Analisis Sosiologis dalam buku teks Sushing Sebelum Perang Dunia II. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai topik yang diangkat dalam buku ini. Kami juga berharap acara ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita untuk terus menggali ilmu dan berdiskusi mengenai berbagai kajian menarik di masa mendatang. Sebelum menutup kegiatan, izinkan saya untuk mengumumkan beberapa kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia berikutnya. Pertama, observasi dinamika ekosistem regional. Edisi pertama, kegiatan tersebut akan mendiskusikan tentang pergantian kepemimpinan Jepang dan dampaknya bagi Indonesia. Kegiatan tersebut akan menghadirkan 3 narasumber, Bapak Julian Aldrin Pasah, PhD, Profesor Kosuke Mizuno, PhD, dan Bapak Bahtiar Alam, PhD. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat 7 November 2025, pukul 19.30 sampai 21.00. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring atau Zoom. Silakan mendaftar dengan cara mengakses melalui tautan berikut ini. Pada tanggal 19 November 2025, kami akan mengadakan Kutu Buku edisi November dengan judul buku The New Seikatsu Kaizen, Reformasi Pola Hidup Jepang. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan akan menghadirkan Ibu Susi Ong, BA, MA, DSC. Acara akan dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Silakan mendaftar melalui tautan berikut ini. Selanjutnya, tanggal 17 Desember 2025, kami akan mengadakan Kutu Buku edisi Desember dengan judul buku Bungakuto Senso Gensetsu Bunseki Kara Kangeru Showa 10 Nendai no Bungakujo. Sastra dan Perang, Kesusastraan Era Showa Awal dari Perspektif Analisis Wacana. Kegiatan ini dilaksanakan secara online maupun offline dan akan menghadirkan Ibu Dewi Anggraini, PhD. Acara akan dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Silakan mendaftar melalui tautan berikut ini. Kegiatan-kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia akan selalu dipublikasikan melalui akun Instagram kami sebagai berikut. Pastikan memfollow akun Instagram untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi Kutu Buku berikutnya.